Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Lia Amelia dan teman saya Putri Salsabila dan Ramadan Alif Lutfiansah. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang materi uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtun waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Cara perhitungan secara manual perihal asumsi autokorelasi bukanlah dihitung pada semua variabel, melainkan cukup pada residualnya saja. Cara mendeteksi autokorelasi. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu dengan menggunakan uji durbin Watson, uji Birch-Godfrey, uji durbin Watson-H, dan the Angel Edge Test. Uji durbin Watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau dengan syarat antara lain, model regresi harus menyertakan konstanta. Autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. Variabel dependen bukanlah merupakan variabel lag. Uji durbin Watson akan menghasilkan nilai durbin Watson yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai durbin Watson, tabel yaitu durbin upper dan durbin lower. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar dan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson akan menghasilkan nilai Durbin-Watson atau DW yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Durbin-Watson tabel yaitu Durbin upper atau DU dan Durbin lower atau DL. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW-DU dan 4DW lebih besar daripada DU atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut. 4DW lebih besar daripada DU dan lebih kecil dari DW. Dasar D lebih kecil daripada DI atau D lebih besar daripada 4DI terdapat autokorelasi. Jika dasar DU lebih kecil dari 4DU tidak terdapat autokorelasi dan dasar DU atau 4DUD lebih kecil daripada 4DI tidak ada kesimpulan. Selanjutnya, data sebelum memulai langkah Durbin-Watson di SPSS. Data yang diuji adalah data return on asset atau ROA sebagai variabel X1, return of equity atau ROE sebagai variabel X2, dan price earning ratio atau PER sebagai variabel X3, dan harga saham sebagai variabel Y dengan jumlah data masing-masing variabel sebanyak 32. Dengan judul penelitian, pengaruh return on asset atau ROA, return of equity atau ROE, dan price earning ratio atau PER terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai 2014. Langkah-langkah menggunakan durbin Watson di SPSS. 1. Setelah data yang ingin diuji sudah dipersiapkan, selanjutnya buka program SPSS. Lalu seperti biasa, kita klik variabel view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja X1, X2, X3, dan Y. Pada desimal variabel Y ubah menjadi angka karena datanya bukan pecahan desimal atau tidak ada angka di belakang koma. Pada bagian label tuliskan ROA, ROE, PR, dan harga saham. Setelah itu, klik data view dan masukkan ROA ke X1, ROE ke X2, PR ke X3, dan harga saham ke Y yang sudah dipersiapkan tadi bisa dengan cara copy paste. Langkah selanjutnya dari menu SPSS pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian Linear. Kemudian akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Maka masukkan variabel harga saham Y
ke kolom dependent, masukkan variabel row x1, row x2, dan pair x3 ke kolom independent S, lalu klik statistik. Muncul kotak dengan nama linear regression statistik. Pada bagian ini kita cukup memberi tanda centang V pada Durbin Watson. Abaikan centang yang lain, kemudian klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini, kita hanya perlu memperhatikan tabel output dengan judul model summary. Selanjutnya, nilai tadi akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikasi 5% dengan rumus K banding N. Adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau K sama dengan 3. Sementara jumlah sampel atau N adalah 32, maka K banding N 3 banding 32. Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel Durbin Watson. Maka ditemukan nilai DI sebesar 1,244 dan DU sebesar 1,650. Baik, terakhir adalah kesimpulan. Nilai Durbin Watson atau D sebesar 1,671 lebih besar dari batas atas atau DU yakni 1,650 dan kurang dari 4 DU 1,650 dan 2,350, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan. Tetapi, apabila hasil tadi menunjukkan adanya gejala autokorelasi atau tidak ada kesimpulan yang pasti, maka Anda bisa menggunakan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala autokorelasi, misalnya dengan uji run test dengan SPSS. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.